Selamat pagi, perkenalkan saya Yusmida Barmati dengan NIM 20230111000027 dari program studi informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai wireless dan mobile computing sebagai bagian dari tugas ujian dengan semester mata kuliah wireless dan mobile computing. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan konsep yang dipilih menggunakan metode PrEP agar materi dapat dipahami secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Berikut adalah penjelasannya. Fondasi wireless versus mobile computing. Poin perbedaan dasar wireless dan mobile computing terdapat pada fokusnya. Wireless yaitu media transmisi, mobile yaitu perpindahan device. Reason, wireless computing hanya membahas cara data dikirim tanpa kabel, tetapi device bisa tetap diam. Sedangkan mobile computing menekankan mobilitas device user yang berpindah lokasi tanpa kehilangan koneksi. Example, wireless saja yaitu CCTV, WiFi di rumah, atau tidak berpindah. Mobile saja itu laptop pindah ruangan tapi pakai LAN. Keduanya HP 4G yang bisa internet sambil bergerak. Poinnya, jadi semua mobile computing pasti wireless, tapi wireless belum tentu mobile. Yang kedua, mobilitas hard versus soft handoff. Poinnya itu soft handoff lebih unggul dibanding hard handoff untuk komunikasi real time seperti voice call. Reason, hard handoff bekerja dengan metode break before make, putus dulu baru sambung, sehingga ada jeda yang bisa menyebabkan gangguan suara. Sedangkan soft handoff menggunakan make before break, itu sambung dulu baru putus, sebagai koneksi tetap stabil. Example, saat telepon di perjalanan, suara tetap lancar karena jaringan modern menggunakan soft handoff. Pada sistem lama GSM, sering terjadi suara terputus saat pindah tower. Poinnya itu jadi soft handoff lebih ideal untuk layanan yang membutuhkan koneksi kontinu. Yang ketiga itu jaringan WAN, WLAN plus IAAA. Poin standar IAAA membedakan jaringan berdasarkan jangkauan dan arsitektur koneksi. Reason, IAAA 802.15 WAN untuk jarak dekat, 802.11 WLAN untuk jaringan lokal, 802.16 WAN untuk skala kota, dan 802.20 WAN untuk jaringan luas. Selain itu, ad hoc tidak membutuhkan pusat, sedangkan infrastruktur membutuhkan akses point. Example, ad hoc transfer file langsung antar IP, infrastruktur koneksi Wi-Fi melalui router. Poin, jadi pemilihan standar dan mode jaringan tergantung kebutuhan jarak dan stabilitas koneksi. 4. OS mobile, arsitektur 4 lapisan plus sandbox. Poin, sistem operasi mobile memiliki arsitektur berlapis dengan keamanan sandbox yang ketat. Reason, lapisan terdiri dari Linux, kernel, hardware, native libraries, and runtime, application, framework, dan application sandbox membatasi akses aplikasi demi melindungi data sensitif pengguna. Example, aplikasi galeri tidak bisa mengakses SMS tanpa izin pengguna. Poin, jadi arsitektur berlapis dan sandbox penting untuk menjaga keamanan data di perangkat mobile. Yang kelima itu OS lanjutan LMK plus IPC plus Intent. Poinnya, Android mengelola performa dan komunikasi aplikasi menggunakan LMK dan Intent. Reason, LMK menghapus proses berdasarkan prioritas untuk menghemat RAM. Intent digunakan untuk komunikasi antar aplikasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Example, share foto ke WhatsApp, Intent implisit. Membuka halaman tertentu dalam aplikasi, Intent eksplisit. Jadi, LMK menjaga performa sistem dan Intent memungkinkan interaksi antar aplikasi secara fleksibel. Yang keenam, mobile web, native versus hybrid versus PWA. Poin, PWA adalah solusi paling optimal untuk aplikasi inventories dengan keterbatasan budget dan kebutuhan sederhana. Reason, PWA unggul dalam biaya rendah, waktu pengembangan cepat, dan distribusi mudah tanpa instalasi. Walaupun akses hardware dan performa lebih rendah, hal ini tidak menjadi masalah untuk aplikasi inventories. Example, aplikasi inventories berbasis web yang bisa langsung diakses via browser untuk scan barcode dan input data tanpa instalasi. Poin, jadi PWA menjadi pilihan terbaik karena efisien dalam biaya, waktu, dan kemudahan distribusi. Akses, hardware, native-nya full fingerprint, NVC, laser, scanner, hybridnya full via plugin, kamera, barcode. PWA-nya kamera terbatas. Rekomendasi inventories, hybrid atau PWA, cukup scan barcode pakai kamera. Performance, tertinggi. Hybridnya menengah, PWA rendah. Rekomendasi inventories, PWA cukup hanya input data, tidak butuh grafis berat. Budget atau biaya, native 400-800 juta, 2 OS, hybrid 200-400 juta, 2 OS, PWA 50-150 juta. Rekomendasi inventories, PWA paling hemat sesuai budget terbatas. Development 8-12 bulan untuk native, untuk hybrid 4-6 bulan, untuk PWA 1-2 bulan. Untuk rekomendasi inventories, PWA tercepat, kebutuhan cepat. Platform atau distribusi, native-nya install via App Store atau Play Store, hybridnya install via Store, PWA akses via link tanpa install. Rekomendasi inventories, PWA paling praktis untuk internal. Penjelasan APBDP itu akses hardware, seberapa banyak sensor atau fitur HP yang bisa dipakai. App inventories cuma butuh kamera buat scan barcode, jadi PWA udah cukup, gak perlu native yang bisa NVC. Performance, seberapa kencang aplikasinya. App inventories cuma isi form, gak butuh 60 fps, jadi performance rendah, PWA bukan masalah. Budget atau biaya, duit yang keluar, soalnya
bilang budget terbatas. Jadi ini faktor utama PWA yang paling murah 50-150 juta versus native 800 juta. Development time, kecepatan bikin dan update. PWA jadi 1-2 bulan plus update instan. Kantor butuh cepat, jadi PWA paling cocok. Platform atau distribusi, cara bagi aplikasinya. PWA tinggal share link WA, gak perlu IT install satu-satu di HP karyawan, paling praktis buat internal. Kesimpulan, ke-6 karena budget dan development paling kritikal di soal, maka PWA direkomendasikan meskipun akses dan performance dikorbankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.